Salam para penjelajah kosmos. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat kita menerjemahkan bisikan bulan dan bintang. Hari ini adalah salah satu hari di mana setiap keputusan impulsif, setiap kata yang diucapkan karena amarah, dapat memicu reaksi berantai kegagalan selama sebulan ke depan. Ini adalah hari di mana sisi gelap jiwa kita diundang untuk menari di bawah sinar bulan purnama. Tapi jangan takut, saya akan menunjukkan cara menjadi pawang, bukan korban, dari energi liar ini. Pada tanggal 15 November 2025, kita memasuki hari bulan ke-15. Ini bukan sembarang hari, ini adalah puncak dari siklus bulan, saat purnama bersinar paling terang dan energi mencapai titik didihnya. Bulan purnama ini bersemayam di zodiak Taurus yang sensual dan membumi. Kombinasi ini menciptakan pusaran energi yang dahsyat. Bayangkan gunung berapi yang tenang. Taurus mulai bergemuruh karena panas internal dari hari bulan ke-15 yang berapi-api. Emosi kita akan terkait erat dengan keamanan materi, kenyamanan fisik, dan hasrat duniawi. Simbol utama hari ini adalah ular, seringkali digambarkan sebagai naga bersayap atau serigala. Ini adalah simbol kuno dari godaan, kebijaksanaan terlarang, dan kekuatan primal yang tersembunyi di dalam diri kita. Hari ini adalah tentang pertarungan batin antara roh dan nafsu. Mari kita selami lebih dalam esensi mistis hari ini. Simbol ular membawa energi dualitas yang kuat. Di satu sisi, ia adalah penggoda di Taman Eden, mewakili segala hasrat duniawi, nafsu, keserakahan, kekuasaan. Ini adalah energi aktif, agresif, dan terkadang merusak jika tidak dikendalikan. Namun di sisi lain, ular yang melepaskan kulitnya adalah simbol kelahiran kembali dan penyembuhan, seperti pada tongkat Asklepios, simbol kedokteran. Jadi, energi hari ini bukanlah jahat, melainkan liar dan menuntut untuk dijinakkan. Secara elemental, hari ini menghubungkan api dan tanah. Api dari gairah dan konflik bertemu dengan tanah dari zodiak Taurus yang materialistis. Planet yang berkuasa adalah Mars yang agresif dan Pluto yang transformatif. Inilah sebabnya mengapa hari ini penuh dengan intensitas, pertarungan kekuasaan, dan potensi untuk perubahan mendalam. Batu pelindung hari ini adalah aget, yang membantu membumikan energi liar, morion atau kuarsa asap, yang melindungi dari entitas negatif, dan gaget atau jet, batu yang menyerap negativitas seperti spons. Gunakan batu-batu ini sebagai perhiasan, atau cukup bawa di saku Anda sebagai perisai. Warna hari ini adalah merah menyala dan hitam pekat. Merah melambangkan gairah, bahaya, dan darah kehidupan. Hitam melambangkan alam bawah sadar, misteri, dan perlindungan dari yang tak terlihat. Pesan spiritual utama hari ini adalah, alam semesta menantang Anda untuk melihat godaan terbesar Anda, keserakahan, kecemburuan, nafsu, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Hari ini adalah tentang menguasai binatang buas di dalam diri, bukan membunuhnya. Kisah yang paling menggambarkan energi hari ini adalah legenda kuno tentang Santo Georgius dan naga. Di sebuah kerajaan yang diteror oleh naga ganas, penduduk harus mengorbankan domba dan bahkan putri mereka untuk menenangkannya. Naga ini adalah metafora sempurna untuk hari bulan ke-15. Kekuatan primal kita yang tak terkendali, rasa lapar kita akan kekuasaan, kesenangan, dan materi yang jika tidak dikendalikan akan melahap semua yang kita sayangi, termasuk spiritualitas kita. Santo Georgius, sang ksatria, tidak datang untuk membunuh naga itu secara membabi buta. Dalam beberapa versi kuno, dia tidak membunuhnya, tetapi menjinakkannya. Dia melihat bahwa kekuatan naga itu, apinya, kekuatannya, bisa menjadi sekutu jika dikendalikan oleh kehendak yang lebih tinggi. Dia menggunakan iman dan keberaniannya bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk memahami dan mengintegrasikan kekuatan bayangan ini. Inilah tugas kita hari ini. Kita tidak boleh menekan naga internal kita, amarah, hasrat, atau ketakutan kita. Kita harus menghadapinya, memahaminya, dan memasang tali kekang kesadaran padanya, mengubahnya dari monster yang merusak menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda takdir yang mungkin dikirimkan alam semesta kepada Anda hari ini. Langit berbicara dalam simbol, dan hari ini bisikannya sangat jelas. Perhatikan baik-baik. Pertama, jika Anda melihat pertengkaran atau konflik, baik di jalanan maupun di televisi, itu adalah cermin dari pertempuran internal Anda sendiri. Alam semesta bertanya, konflik apa yang sedang berkecamuk di dalam dirimu yang perlu kau damaikan? Kedua,
Jika Anda tiba-tiba merasakan keinginan kuat untuk makanan manis atau mewah, ini adalah pengaruh Taurus yang diperkuat. Ini adalah ujian kecil bagi kemauan Anda. Apakah Anda mengendalikan keinginan Anda atau keinginan Anda yang mengendalikan Anda? Ketiga, jika Anda menemukan benda yang telah lama hilang, ini pertanda bahwa kebenaran yang tersembunyi tentang diri Anda atau sebuah solusi untuk masalah lama akan segera terungkap. Keempat, mendengar anjing menggonggong tanpa henti adalah peringatan dari dunia roh. Waspadalah terhadap penipuan atau pengkhianatan dari orang yang Anda percayai. Kelima, melihat bayangan Anda di tempat yang tidak terduga, seperti genangan air atau jendela toko, adalah panggilan untuk introspeksi. Lihatlah diri Anda dengan jujur, terima sisi terang dan sisi gelap Anda. Mimpi di malam purnama ini sangat kuat. Mereka seringkali bersifat profetik, tetapi disajikan dalam simbolisme yang kacau. Mimpi buruk adalah hal biasa, karena alam bawah sadar Anda melepaskan ketakutan dan keinginan yang tertekan. Jika Anda bermimpi tentang ular, perhatikan perilakunya. Apakah ia menyerang Anda, tanda bahaya godaan, atau melepaskan kulitnya, tanda transformasi? Jika Anda bermimpi tentang pesta pora, itu adalah peringatan bahwa Anda terlalu terikat pada kesenangan duniawi. Mimpi di mana Anda bertarung dan menang menandakan bahwa Anda berada di jalan yang benar dalam menaklukkan kelemahan Anda. Orang yang lahir pada hari bulan ke-15 adalah individu yang sangat kompleks, karismatik, dan kuat. Mereka adalah pawang ular alami, diberkahi kemampuan untuk memengaruhi orang lain dan daya tarik magnetis. Namun, hidup mereka adalah medan pertempuran konstan melawan hasrat mereka sendiri yang kuat. Mereka dihadapkan pada godaan yang lebih besar daripada orang kebanyakan. Takdir mereka adalah pilihan yang jelas. Entah mereka menaklukkan iblis batin mereka dan menjadi guru spiritual atau penyembuh yang hebat, atau mereka akan dikonsumsi oleh keinginan mereka dan jatuh ke dalam kehancuran diri. Mereka memiliki kemauan baja tetapi juga kerentanan terbesar terhadap segala bentuk kesenangan. Mari kita lihat bagaimana energi hari ini memengaruhi berbagai bidang kehidupan kita. Dalam cinta dan hubungan, gairah akan membara. Ini bisa menjadi hari koneksi fisik yang sangat dalam dengan pasangan yang Anda percayai. Namun, bahayanya juga besar. Kecemburuan posesif, sifat Taurus yang diperkuat, dan argumen bisa meledak dari hal-hal sepele. Hindari kencan pertama atau percakapan serius yang berisiko konflik. Dalam karir dan keuangan, ini adalah zona bahaya. Energi hari ini terlalu tidak stabil untuk keputusan penting. Hindari menandatangani kontrak, meluncurkan proyek baru, atau melakukan investasi besar. Keserakahan bisa membutakan dan menyebabkan kerugian besar. Ini bukan hari untuk kolaborasi tim, tetapi bagus untuk pekerjaan kreatif yang dilakukan dalam kesendirian. Untuk kesehatan dan kecantikan, tubuh dipenuhi dengan energi, tetapi juga rentan. Risiko cedera akibat kecerobohan sangat tinggi. Sistem endokrin dan organ reproduksi sangat sensitif. Hindari makan berlebihan, alkohol, dan makanan berat. Ini adalah hari yang sangat baik untuk memulai puasa atau diet detoksifikasi. Dalam pengembangan spiritual, inilah bidang yang paling penting hari ini. Ini adalah waktu utama untuk shadow work, pekerjaan bayangan. Hadapi ketakutan Anda, akui kekurangan Anda, dan praktikkan pengendalian diri. Meditasi yang berfokus pada pengendalian naluri dan penguatan kemauan akan sangat bermanfaat. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menavigasi hari yang penuh gejolak ini? Berikut adalah beberapa praktik dan ritual yang kuat. Pertama, ritual perlindungan api hitam. Tujuannya adalah untuk menciptakan perisai energik terhadap negativitas dan godaan. Anda memerlukan satu lilin hitam dan sepotong batu gagate atau morion. Saat senja, nyalakan lilin, duduk dengan tenang, pegang batu di tangan Anda. Pejamkan mata dan visualisasikan bola api hitam pelindung di sekitar Anda. Api ini tidak membakar, tetapi menyerap semua energi negatif yang datang ke arah Anda. Ucapkan afirmasi ini, saya adalah penguasa energi saya. Tidak ada godaan yang dapat menembus perisai saya. Kekuatan saya adalah ketenangan saya. Kedua, meditasi menjinakkan naga batin. Tujuannya adalah untuk mengakui dan mengintegrasikan sisi bayangan Anda. Cari tempat yang tenang. Pejamkan mata dan bayangkan Anda berada di sebuah gua yang dalam. Dari kegelapan, muncul naga Anda. Personifikasi dari amarah, ketakutan, atau nafsu Anda. Jangan melawannya. Jangan lari. Cukup amati. Lihat warnanya. Rasakan panasnya. Kemudian, secara mental, tawarkan pemahaman dan penerimaan. Katakan padanya, aku melihatmu.
Aku menerimamu sebagai bagian dari diriku. Saksikan bagaimana ia perlahan-lahan menjadi tenang, berubah dari monster menjadi sekutu yang kuat. Ketiga, praktik puasa atau diet ringan. Tujuannya adalah untuk melemahkan pengaruh keinginan duniawi dan memurnikan tubuh, yang pada gilirannya akan menjernihkan pikiran. Sepanjang hari, hindari daging, gula, alkohol, dan makanan olahan. Pilihlah biji-bijian sederhana seperti gandum, sayuran kukus, dan buah-buahan. Minumlah banyak air putih atau teh herbal. Disiplin fisik ini akan memperkuat keteguhan spiritual Anda secara luar biasa. Organ yang rentan hari ini adalah pankreas dan sistem reproduksi. Dan terakhir, yang paling penting adalah apa yang tidak boleh dilakukan. Hari ini memiliki larangan-larangan yang sangat ketat. Mengabaikannya sama dengan bermain api. Dalam kategori sosial dan emosional, pertama, jangan memulai pertengkaran atau menyerah pada provokasi. Memulai pertengkaran hari ini seperti menyiram bensin ke api kecil. Energi bulan purnama memperkuat setiap emosi. Kedua, jangan membuat janji atau sumpah. Energi yang tidak stabil membuat janji yang dibuat hari ini kemungkinan besar akan rusak. Ketiga, jangan menyerah pada kecemburuan atau rasa memiliki. Perasaan ini adalah bisikan sang ular yang akan meracuni hubungan Anda. Dalam kategori keuangan, keempat, jangan melakukan transaksi keuangan besar, meminjamkan, atau meminjam uang. Penilaian Anda sedang dikaburkan oleh emosi. Kelima, jangan berjudi atau mengambil risiko investasi. Peluang kerugian sangat tinggi. Dalam kategori rumah tangga dan pribadi. Keenam, jangan memulai proyek baru, pindah rumah, atau memulai perbaikan besar. Energi awal yang kacau akan merasuki proyek tersebut. Ketujuh, hindari potong rambut karena diyakini dapat memotong aliran energi vital Anda pada hari yang rentan ini. Kedelapan, jangan makan berlebihan atau mengonsumsi zat-zat yang mengubah pikiran. Ini akan melemahkan kontrol Anda atas naluri dasar. Dan dalam kategori spiritual, kesembilan, jangan melakukan praktik magis yang bertujuan untuk menyakiti atau memanipulasi orang lain. Energi negatif yang Anda kirim akan kembali kepada Anda berkali-kali lipat. Terakhir, kesepuluh, hindari keramaian besar jika memungkinkan. Energi kolektif bisa menjadi liar dan tak terkendali, dan mudah bagi Anda untuk tersedot ke dalam histeria massa. Ingatlah, bintang-bintang tidak memaksa, mereka hanya membimbing. Hari ini adalah ujian kekuatan roh Anda. Hadapi naga Anda dengan keberanian, kendalikan gelombang pasang emosi Anda, dan Anda akan keluar dari malam purnama ini lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya. Sampai jumpa di siklus bulan berikutnya. Semoga cahaya kosmik menyertai Anda.